Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita merayakan misteri Tritunggal Maha Kudus. Ini biasanya sebuah hari raya yang dirayakan seminggu setelah hari raya Pentakosta. Jadi minggu lalu baru Pentakosta, dan hari ini kita merayakan hari raya Tritunggal Maha Kudus, dan minggu depan ada perayaan lagi, satu lagi. Ada yang tahu perayaan apa? Nanti dapat pisang. Iya. Perayaan Corpus Christi ya, Tritunggal. Sekarang Tritunggal, minggu depan perayaan tubuh dan darah Kristus, dan biasanya minggu depan ada penerimaan komuni pertama. Ya. Tapi kita sekarang di Tritunggal Maha Kudus ya. Tritunggal Maha Kudus ini adalah inti dan juga dasar fondasi dari iman Kristiani, dari iman gereja itu sendiri. Dan ini adalah dasar dari segala misteri iman. Ada misteri Ekaristi, ada misteri inkarnasi, misteri kelahiran Yesus, ada misteri gereja itu sendiri. Tetapi semua ini dia kalah dibandingkan misteri Tritunggal Maha Kudus. Kenapa? Karena Tritunggal Maha Kudus itu adalah misteri Allah di dalam diri Allah. Misteri Allah tentang siapa Allah sebenarnya. Bahwa hanya ada satu Allah dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi pada kesempatan ini saya tidak akan membahas tentang Tritunggal Maha Kudus dari elemen aspek ya teologi Katolik, tidak, atau dari mencari akar biblis ya, kitab suci dari Tritunggal, tidak juga. Tapi kalau teman-teman masih penasaran tentang bagaimana menjelaskan Tritunggal secara teologis Katolik, bisa cek di channel YouTube saya ya, Bayu Ruseno, Trinitas dan bagaimana Anda mengerti Trinitas tanpa menjadi sesat. Dan juga ada kemarin malam saya baru bahas tentang akar kitab suci di Perjanjian Lama ya, ternyata ada. Tapi nggak akan saya bahas sekarang ya, supaya teman-teman juga nonton ya, belajar di katekese saya. Sekarang saya akan fokus dengan kata misteri itu sendiri. Misteri Tritunggal. Dan semoga dengan memahami kata misteri kita bisa ya sedikit mengerti, tambah mengerti tentang Tritunggal Maha Kudus. Pertama, misteri itu apa sih? Ya, mungkin kalau kita mendengar kata misteri, mungkin anak muda zaman sekarang mendengar kata misteri itu yang keluar pertama di pikiran adalah film-film horor ya. Film Conjuring, film The Nun, ya, segala macam gitu ya. Misteri, sense of mystery, ada horornya. Atau mungkin ada yang berpikir tentang misteri itu penuh dengan rahasia, penuh hal-hal yang disembunyikan, misterius. Tetapi sebenarnya ini bukan arti sesungguhnya dalam kata misteri. Kenapa? Sebagai contoh konkret, sejak gereja dilahirkan, ayo gereja dilahirkan kapan? Ya, minggu lalu ya. Minggu lalu kita baru saja merayakan hari raya Pentakosta, hari raya kelahiran gereja.
Dan sejak hari raya itu gereja sudah mewartakan, sudah mempelajari, ya, sudah merayakan misteri Tritunggal Maha Kudus. Jadi ini bukan rahasia. Lalu apa sebenarnya misteri itu, Romo? Misteri itu adalah sebuah kenyataan, realitas sejati, tetapi karena keterbatasan otak kita, keterbatasan intelektual kita, kita tidak dapat memahami dengan penuh. Ini suatu yang nyata, tetapi karena keterbatasan kita, kita tidak mengerti dengan penuh. Mungkin analoginya adalah misteri kasih, misteri cinta. Kenapa disebut misteri cinta atau kasih? Karena ini real, nyata, tapi kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskan. Siapa yang di sini pernah jatuh cinta? Ya. Semua ya, harapannya semua pernah jatuh cinta. Kalau belum, ya aneh. Ya. Kadang-kadang saya memberkati pernikahan. Sang mempelai wanita, waduh cantiknya luar biasa. Kayak bidadari turun dari langit ketujuh. Mempelai pria bagaimana? Saya agak aneh ya. Mukanya kayak baru ditabrak truk gitu ya. Kok dia bisa suka sama dia? Dan saya tanya, sungguh kamu cinta dengan dia? Jawabannya, ya saya cinta. Bukan karena uang, bukan Romo. Bukan karena harta, bukan Romo. Kenapa? Saya cinta sama dia. Dalam momen seperti ini kita nggak tahu. Ya kita nggak bisa menjelaskan, kok bisa sih seperti itu? Tapi real, bagi mereka cinta itu real, kasih itu real. Kita nggak bisa jelasin. Atau contoh lain mungkin ada seorang wanita, wanitanya pintar ya, punya gelar banyak dan punya karir yang bagus. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk masuk biara. Gak ada yang bisa menjelaskan kok seperti itu. Waktu dia ditanya kenapa, ya saya cinta panggilan saya. Gak masuk akal secara penuh. Ya bisa dijelaskan sih, tapi gak sejelas-jelasnya. Atau romo-romo yang ganteng ya, sudah ganteng kok masih mau jadi romo gitu. Ya kayak Romo Bayu gitu ya, dan yang lain-lain ya. Gak eman romo. Ya. Jawaban saya sederhana, masa yang jelek mau dikasih Tuhan? Masa sisa-sisanya mau dikasih Tuhan? Enggak dong, kasih yang terbaik buat Tuhan. Tapi ya akhirnya saya bilang ya saya mencintai panggilan saya. Romo-romo ini juga mencintai panggilannya. Dan kadang-kadang kita juga tidak mengerti kenapa demikian. Kemungkinan punya keluarga ya dilewatkan. Kemungkinan berkarir dilewatkan. Ya, kemungkinan untuk memiliki harta benda dilewatkan. Kita nggak mengerti kenapa seperti itu. Kalau ditanya ya karena saya cinta dengan panggilan. Karena kami cinta dengan panggilan kami. Sama dengan misteri Tritunggal Maha Kudus. Ini real, tapi kadang-kadang kita nggak bisa memahaminya dengan penuh. Ada sebuah cerita tentang Santo Agustinus. Ya dia seorang bapak gereja, hidup di tahun 400-an. Dan suatu hari dia sedang mempelajari dan mencoba memahami tentang misteri Tritunggal Maha Kudus. Dan karena dia suntuk ya, karena dia merasa penat dengan mencoba mempelajari Tritunggal Maha Kudus, dia jalan-jalan ke pantai, ya, refreshing. Dan di pantai dia melihat seorang anak kecil bermain. Bermainnya cukup unik, ya, dia menggali tanah, menggali pasirnya, membuat lubang di situ. Kemudian sang anak ini mencoba memasukkan air laut, ya, air laut ke lubang yang dia buat. Lalu Santo Agustinus bilang ke anak kecil ini, yang merasa heran, kamu tahu nggak, kalau memasukkan air laut ke lubang kecil kamu itu sesuatu yang nggak mungkin. Lalu tiba-tiba anak ini menjawab, ya, Bapak Uskup, karena waktu itu Agustinus sudah menjadi uskup, Bapak Uskup, ini sama seperti kamu mencoba memindahkan
misteri Tritunggal Maha Kudus ke dalam kepala kamu yang kecil. Seperti memindahkan lautan ke dalam lubang kecil saya ini. Wah, kaget Santo Agustinus, ini pewahyuan dari Tuhan. Bagaimana otak kita yang kecil gak mungkin ya dengan penuh memahami Tritunggal Maha Kudus. Tapi ini real ya. Jadi misteri itu real, nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun misteri itu kadang tidak bisa kita pahami secara penuh, misteri mengundang kita menjadi bagian dari misteri itu sendiri. Maksudnya apa, Romo? Ya, kita kembalilah ke misteri kasih, ke misteri cinta. Kadang-kadang kita nggak mengerti, tapi kita pun diundang menjadi bagian dari kasih. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa seorang ibu memberikan semuanya kepada anaknya, memberikan waktunya, memberikan hartanya, bahkan memberikan hidupnya kepada anak ini. Kita nggak ngerti kok bisa sejauh itu kasih sang ibu. Tapi kita pun tahu kalau saya menjadi seorang bapak atau seorang ibu, saya pun diundang untuk melakukan kasih seperti itu, untuk melakukan kasih sedalam itu. Mungkin kita nggak bisa menjawab ya. Kalau tanya ke seorang suster, suster kenapa kamu kok mau jadi suster melayani kaum miskin, memberikan hidup kamu ya untuk kaum miskin? Ya, kamu kan cantik ya, pintar segala macam. Kenapa nggak bangun usaha kamu sendiri? Mungkin suster itu pun nggak bisa menjawab banyak. Tapi kita tahu ini real dan kita pun diundang untuk berbagi dalam kasih itu. Makanya banyak orang tergerak untuk membantu suster ini dalam usaha karyanya. Karena kita ingin menjadi bagian dari kasih yang dikembangkan oleh suster ini. Sama dengan misteri Tritunggal, kita mungkin gak mengerti, tapi kita diajak menjadi bagian dari misteri Tritunggal. Dan ini indahnya ya. Bahkan tujuan kenapa kita diciptakan ya, akhir hidup kita adalah menjadi bagian dari Tritunggal. Ada yang tahu surga itu apa? Siapa di sini mau masuk surga? Masuk surga sekarang, angkat tangan. Iya. Nggak ada ya. Kenapa? Ya surga ada banyak ya artinya. Tapi menurut tradisi Katolik, surga tidak lain saat kita berbagi hidup ya, menjadi bagian dari hidup Tritunggal Maha Kudus. Ini tujuan akhir kita. Semua hidup kita bermuara ya, dan mengalir ke tujuan akhir ini. Menjadi bagian dari misteri Tritunggal Maha Kudus. Dan ketiga, ya, yang pertama, misteri itu suatu yang real tapi tidak bisa dengan penuh dijelaskan. Kedua, misteri mengundang kita menjadi bagian dari misteri ini. Dan ketiga, misteri itu diberikan dengan cuma-cuma, tetapi tidak murahan. Tidak ada yang bisa menjadi bagian Tritunggal Maha Kudus kalau Tuhan tidak memberikan rahmat-Nya. Kita bahas minggu lalu ya, saya terangkan tidak ada seorang yang bisa mengatakan Yesus itu Tuhan kecuali karena Roh Kudus. Itu semua rahmat. Menjadi bagian Tritunggal itu rahmat. Itu cuma-cuma. Tidak bisa ya karena usaha kita sendiri. Tetapi saat itu diberikan kepada kita, kita juga punya tugas untuk mengembangkan misteri ini, untuk hidup di dalam misteri ini. Oke, kembali lagi ke misteri kasih. Kok Romo ngomongnya misteri kasih melulu ya? Lagi jatuh cinta ya Romo? Iya. Enggak juga sih. Jawabannya sederhana, karena ya bagaimana menerangkan Tritunggal yang paling mudah ya dengan menjelaskan kasih. Yohanes dalam suratnya yang pertama bab 4 ayat 8 mengatakan Allah adalah kasih. Kalau kita ingin mengerti Allah, mengertilah kasih.
Oke, kasih itu cuma-cuma. Gak ada seorang pun yang bisa memaksa kita untuk mencintai. Dan gak ada seorang pun, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mencintai kita. Makanya kalau saya mengadakan kanonik ya, itu penyelidikan atau wawancara sebelum pernikahan, akan pertanyaan yang mendasar yang saya tanyakan kepada kedua mempelai ini, apakah kalian bebas dari segala paksaan? Kenapa? Kalau nggak bebas berarti kalian tidak mencintai satu dengan yang lain. Dan kalau tidak mencintai, buat apa menikah? Kalau tidak ada kasih, tidak ada Allah, buat apa sakramen pernikahan? Bebas mengasihi. Kita tidak bisa dipaksa. Dan kita juga tidak bisa memaksa seseorang untuk mengasihi kita. Tetapi jangan lupa, walaupun kasih itu cuma-cuma, okay, love is free, but it's not cheap, ya bahasa Inggris ya. Kasih itu cuma-cuma, tapi tidak murahan, bukan recehan. Ya anak sekarang receh. Ya. Itu harus diusahakan, harus dikembangkan setiap hari, harus ditumbuhkan setiap saat. Bahkan tanpa adanya pengorbanan, itu bukan kasih. Kita bisa bilang ya I love you every day ya. Setiap hari saya bilang I love you, I love you. Cup-cup muah gitu ya. WA pagi I love you, WA malam good night I love you. Gampang itu ya. Bisa WA-nya bisa disetting supaya otomatis. Bisa. Pakai aplikasi. Tapi itu bukan kasih. Kasih butuh disiplin. Kasih butuh kerja keras. Kasih adalah seorang ibu yang bangun tiap hari pagi-pagi ya, menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Kasih adalah seorang bapak yang tiap hari bangun untuk kerja keras agar tersedia nasi di meja makan. Itu butuh disiplin dan kerja keras. Dan itu kasih. Seorang laki-laki harus mengasihi pacarnya atau kekasihnya. Bagaimana? Bukan dengan hanya mengucapkan I love you, tapi dengan disiplin mental dan pikiran untuk mendengarkan. Karena mendengarkan itu susah loh. Kadang-kadang ada sepasang ya, sejoli ya. Wah si ceweknya ini curhat banyak hal ya. Seolah-olah cowoknya ini mendengarkan ya. Tapi kalau diperhatikan ternyata ya, matanya kosong ya. Pikirannya kemana-mana, tidak mendengarkan. Ya coba ya, kalau punya suami atau punya pasangan cowok di rumah, perhatikan kalau kita ngomong matanya kemana. Mungkin gak mendengarkan kita ya. Karena mendengarkan itu butuh usaha, fokus itu butuh konsentrasi dan butuh disiplin. Gak mudah. Kalau cewek kebalikannya ya. Cowok mau ngomong satu langsung dibales 12, 13, 20 kata. Cowoknya belum selesai ngomong, ceweknya udah satu paragraf. Untuk dia mendengarkan itu susah. Dan ini bisa menjadi bentuk kasih kita ya, yang dibangun setiap hari. Gak mudah. Tapi kalau kasih gak ada pengorbanan, itu bukan kasih. Ya cuma-cuma, tapi perlu dikembangkan, dihidupkan setiap hari. Sama dengan misteri Tritunggal Maha Kudus. Cuma-cuma diberikan kepada kita. Tetapi kita perlu berkembang di dalam misteri Tritunggal Maha Kudus. Banyak dari kita menerima rahmat Tritunggal Maha Kudus saat apa? Saat dibaptis. Dan banyak dari kita dibaptis masih kecil. Ya, kenapa masih kecil? Menunjukkan bahwa ini rahmat yang cuma-cuma diberikan kepada kita. Tapi kita juga perlu berkembang dalam iman Tritunggal Maha Kudus. Saat kita buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Apakah kita benar-benar menjadi tanda Tritunggal Maha Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Buat tanda salib aja kadang-kadang malu ya, di depan umum ya. Ya sering bilang tepuk tanda salib tepuk jidat ya. Seperti apa itu Romo ya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tepuk jidat ya, biar gak kelihatan. Kadang-kadang kita malu dengan iman kita, padahal sudah hidup di dalam Allah Tritunggal. Kita malu menjadi saksi Allah Tritunggal yang gak berkembang, yang gak bertumbuh. Dan ini panggilan buat kita semua. Kalau kita ingin pada akhirnya ya bersatu dengan Tritunggal Maha Kudus, bersatulah dengan Tritunggal Maha Kudus hari ini. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Ya, saya sudah sering sih kasih cerita ini, tapi nggak apa-apa. Saya ulang lagi karena menurut saya bagus. Ada seorang penjahat, ya, kelas kakap. Ya. Katakan saja nama penjahat kelas kakap ini yang suka membunuh, suka menyakiti orang lain, ya, suka mencuri, suka menghujat Tuhan. Ya, katakan saja namanya Adrian gitu ya. Adrian ini lagi jalan ke mall gitu ya. Dan dia tiba-tiba mati ya. Kenapa? Kejatuhan pot ya. Dia tiba-tiba mati. Dan dia masuk ke surga, ya masuk ke pengadilan terakhir. Dan di pengadilan terakhir ya dia ketemu ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan kebetulan hari ini hari jadi ya, hari rayanya Tritunggal Maha Kudus. Makanya Allah Tritunggal mengatakan hari ini kita ada promo ya. Kayak Gojek aja ada promo ya. Promonya apa? Setiap orang yang meninggal hari ini tidak perlu diadili, langsung masuk ke surga. Waduh, si Adrian senang banget ya. Dia langsung masuk ke surga. Ya, tapi ceritanya belum selesai ya. Kenapa setelah 2 hari dia kembali ke gerbang surga ya, ketemu dengan Allah Tritunggal. Ya, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya nggak betah di surga. Loh, kok seperti itu? Dan si Adrian ini menjawab ya, saya nggak betah karena setiap hari di surga saya memuji Tuhan. Tiap hari di surga saya menolong orang lain. Setiap hari di surga saya mendoakan orang lain. Setiap hari di surga saya Bible study ya, dengerin Bible study-nya Romo Bayu. Gak cocok dengan saya. Karena saya sejak biasa di hidup dalam dunia sudah terbiasa sebaliknya. Ya, cocok saya di neraka. Karena ya kebetulan teman-teman saya ada di sana. Ya, ya Hoseto ada di sana. Ya, Bayu ada di sana. Ya, cocoklah saya di sana. Ya. Ya, jadi ceritanya ya hanya menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan di dunia yaitu berbuah di surga. Persatuan kita dengan Tritunggal Maha Kudus sudah dimulai hari ini. Misteri, sesuatu yang real walaupun tidak bisa kita pahami. Misteri mengundang kita menjadi bagiannya. Misteri perlu kita hidupi, kita kembangkan sekarang juga. Amin.